Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati, kalau hierarki Sekretaris PDN Sidoarjo, yang saya muliakan Bapak Ketua PJN Tulangan, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 5 Tulangan Muhammadiyah Tulangan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih karena dipercaya untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu pagi ini. Ini merupakan penghormatan bagi saya. Yang kedua, kalau nanti saya bicara terlalu cepat atau ada yang tidak cocok, mohon diingatkan. Gak apa-apa ya. Kebiasaan kami di perguruan tinggi itu begitu. Jadi kita buat santai. Makanya terima kasih sama Ustadz Basir. Pak Ari mau di atas atau duduk aja? Saya pikir duduk aja deh, supaya santai. Karena di atas saya berdiri. Berdiri Bapak Ibu, karena itu tempatnya guru besar. Kalau saya kan guru kecil. Jadi karena itu ya duduk aja santai. Dan memang betul, kalau di atas ini kelihatan kejauhan. Saya sudah kecil kejauhan. Saya terima kasih juga pada Ustadz saya dikasih pinjaman kopiah. Saya lupa kalau tadi Pak Haris Pak kopiah. Jadi terima kasih banget. Saya jadi lebih ganteng. Karena saya lebih ganteng. Bapak Ibu, saya diminta untuk bicara pagi ini oleh kawan-kawan pemuda Muhammadiyah dan Bapak Ibu di PJN Tulangan. Saya bilang ilmu saya itu ilmu politik. Kalau ilmu keagamaan Ustadz Hakim sama Ustadz Basir itu ahli. Jadi nanti biar bisa membantu saya. Tapi kalau ilmu politik, saya bangun tidur kira-kira bisa jawab. Bapak Ibu boleh tanya apa saja, yang sensitif pun tidak sensitif, tetapi yang penting aman. Nah, tadi dalam perjalanan kemarin itu cerita-cerita. Sekarang mungkin akan datang ini tidak ada ujian negara. Katanya begitu, saya nggak tahu jelas apa enggak. Itu kan polisi di SD, SMP, SMA. Dan ini kadang-kadang depan. Lalu tidak ada proses seleksi di perguruan tinggi. Itu semua keputusan politik, Bapak. Semua itu keputusan politik. Lalu ada pembagian IPA, IPS, itu keputusan politik. Karena ada yang memegang kekuasaan di negara itu, maka dia memutuskan. Sekarang diputuskan SD, SMA, tidak ada IPA, tidak ada IPS, semuanya. Itu semuanya keputusan politik. Lalu kurikulum 13, kurikulum merdeka dan sebagainya, itu keputusan politik. Pak Nadir, Mas Menteri kan mengatakan bahwa ada 3 yang diperkuat di SD, SMP, SMA. 1 Inggris, 1 statistik, ya. Satunya lagi saya lupa. Dia tidak di mana-mana. Meskipun para guru besar di perguruan tinggi itu ya karena dia menteri dihormati, tetapi ya pada dasarnya banyak yang tidak setuju sama menteri itu. Tetapi kan dia adalah penentu kebijakan. Apakah
masih dituliskan atau tidak. Oh iya, sorry, mohon maaf ya. Mohon maaf ibu, saya ini kalau pakai mic keras-keras itu kadang-kadang yang begitu gitu. Jadi karena itu mohon maaf. Jadi banyak keputusan sehari-hari, kegiatan kita sehari-hari itu yang diputuskan secara politis. Supaya nggak kelihatan HP saya. Jadi keputusan politik, keputusan tentang ekonomi sekarang siapa yang mau dikasih UMKM yang lebih banyak, itu keputusan politik. Jadi kemarin itu misalnya kartu Indonesia Pintar, itu dulu kan sebetulnya konsepnya ketika presidennya SBY ada visi yang sebagainya, lalu Jokowi jadi presiden disebut kartu Indonesia Pintar, tapi semua konsep infrastrukturnya sudah digarap oleh SBY zaman menterinya Pak Nuh, lalu oleh sekarang di KIP. Saya tahu bahwa ternyata partai-partai politik itu membawa anak-anak ini yang bisa dapat bidik misi lalu dimasukkan ke sekolah-sekolah atas nama partai ini, meskipun itu sebenarnya ranahnya pendidikan dan kebudayaan. Jadi itu polisi politik lalu implementasinya juga politik. Ekonomi juga begitu. Siapa yang akan dikasih bantuan? Siapa yang akan dikeluarkan dana? Makanya kalau Bapak Ibu membaca podcastnya Faisal Basri, negara itu selalu private, privat. Seluruh fasilitas-fasilitas untuk kepentingan oligarki itu selalu dikasih privat karena itu untuk ekonomi. Tetapi publiknya itu menjadi terbatas, termasuk menaikkan BBM. Itu keputusan politik. Jadi artinya apa? Sehari-hari kehidupan kita itu memang selalu diikuti, ditentukan oleh politik. Nah karena itu tadi Pak Muhammadiyah itu perlu belajar politik, iya. Karena itu kita harus belajar politik supaya kita tidak dipolitiki. Kita harus pintar politik supaya sekarang banyak partai yang itu afiliasinya dari orang-orang Muhammadiyah, iya kan? Kalau di partai keagamaan itu ada Partai Amanat Nasional. Sekarang Partai Umat ada, punyanya Pak Den yang kemarin di sini. Partai apa? Partai Pelita. Lalu ada Masumi, iya. Lalu ada partai apa yang sekarang masih verifikasi fatwa di KPU? Itu ada Gelora, tapi kan PKS ya. Jadi semuanya itu kira-kira komunitas yang diharapkan memilih itu adalah orang-orang Muhammadiyah. Jadi kalau Partai Umat ya sebagian besar Muhammadiyah, kalau di luar Muhammadiyah ya agak sedikit. Lalu pertanyaannya nanti orang Muhammadiyah ini mau kemana? Yang Partai Nasional ini kan orang Muhammadiyah ada yang ke Golkar, lalu ada ke PKS, yang tidak dari komunitas ini meskipun keagamaan. Ke PKB ada, tapi nggak banyak. Kalau yang nasional biasanya Golkar, Gerindra, iya. Apalagi partai apalagi? Nasdem. Bapak mengatakan PDI ya ada, tapi nggak banyak. Ada. Di saya PDI itu ada. Lalu pertanyaannya orang Muhammadiyah lalu kemana 2024? Apakah kemudian disebar dan sebagainya? Nah itulah kita belajar politik kira-kira supaya orang Muhammadiyah ini utuh. Betapapun ada banyak partai, betapapun promosinya luar biasa, tetapi Muhammadiyah tetap seperti tadi katanya MC sebagai satu organisasi gerakan sosial keagamaan itu dari mulai lahir sampai hari ini Muhammadiyah itu on the track.
Karena itu ketika Pak Jokowi pernah ke Jawa Timur, ketua kita Pak Saad Ibrahim ditanya, berapa ya uangnya Muhammadiyah Jawa Timur? Menurut beliau, perkiraan dalam 1 tahun itu cash flow-nya itu sekitar 10 triliun lebih. Orang Muhammadiyah itu dihitung dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, madrasahnya, lalu apa itu amal usahanya, rumah sakit dan sebagainya. Katanya Jokowi begini, banyak ya uangnya apa itu Muhammadiyah. Dengan kekuatan organisasi sosial keagamaan dengan dana seperti itu, maka Muhammadiyah itu otonom. Karena itu tolong jangan ditarik ke sana kemari Muhammadiyah sebagai institusi. Jangan karena di antara Bapak Ibu ada yang di PAN, lalu kemudian semua lembaga ini ditarik ke PAN. Lalu kemudian ada yang ke umat, lalu ditarik ke umat Muhammadiyah aja. Nanti hancur. Seperti saudara kita NU itu, kiri ke kanan, tolak-tolak, itu baik sih, baik, bagus. Tetapi lebih bagus seperti Muhammadiyah sejak lahir sampai hari ini sampai akan datang, insya Allah itu mau terbaik. Jadi karena itu kalau mau ada yang membawa ke umat silakan, tapi itu perorangan, jangan institusinya dibawa. Itu jadi persoalan besar. Nah, itu sebabnya kita belajar apa itu tentang bicara-bicara, diskusi tentang politik. Karena itu pertanyaannya adalah apa sih sebetulnya politik itu, sehingga bisa menentukan segala-galanya. Kalau Yusril mengatakan orang desa dalam tanda kutip, mohon maaf, ini kalimatnya Yusril ya, bukan kalimat saya, nanti saya ditahan. Orang desa jadi presiden yang sederhana, kelihatan sederhana. Begitu jadi presiden menentukan segala-galanya. Sekarang ini Pak Jokowi kekuatannya di parlemen itu sekitar 84%. Yang tersisa itu hanya PKS dan Demokrat. PAN aja sudah ngintil. Lalu sebenarnya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf bagi yang ada di Partai Amanat Nasional. Pak Zulkifli Hasan begitu semangat kalau cerita tentang Jokowi. Apalagi sudah menteri kan, belum menteri aja begitu semangat. Iya. Kan yang tersisa di parlemen itu hanya PKS dengan Demokrat. Demokrat masih tolak-tolak juga. Karena itu beliau melakukan apa saja, nggak ada yang apa itu melawan kecuali mahasiswa, kecuali kekuatan-kekuatan di luar LSM, buruh. Bagaimana menaikkan 7.650 menjadi 10.000 dengan tenang aja deh, saya naikkan. Bahkan sebetulnya mau dipaksakan yang di atas 1.400 tidak boleh beli apa itu pertalite, harus Pertamax. Itu kalau orang tidak punya kekuasaan besar nggak berani, Pak. Besar sekali. Lalu memberhentikan kepala daerah hampir 171 kepala daerah seluruh Indonesia. Nanti sampai dengan 2022-2023, Anies kan berakhir bulan ini, akhir bulan ini. Itu mestinya sebetulnya tahun yang lalu pemilihan gubernur. Ini di bawah permukaan, ada Anies. Nanti kalau Anies maju lagi, dia akan untuk presiden lebih kuat. Karena itu undang-undangnya nggak dirubah dan sebagainya, ya sudah dihabiskan aja masa apa itu jabatannya. Habis 171. Bayangkan PLT atau PLH sepanjang itu, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Itu kan sama dengan kekuasaan penuh. Sementara Pak Bupati Sidoarjo ini kan paling 3 tahun ya. Tahun yang lalu nanti berakhir tahun 2024. 3 tahun yang pemilihan nggak bisa. Itu apa? Kekuasaannya besar sekali. Makanya katanya Yusril tidak peduli orang modelnya apa. Itu dia punya kekuasaan, dia bisa efektif melakukan apa saja. Bayangkan 84, hampir seperti Orde Baru.
hampir seperti Orde Baru. Nah, sementara saluran Muhammadiyah yang ada di Partai Amanat Nasional, terutama untuk kalau sebagian besar saya yakin itu sudah diperjuangkan ya, betul. Tidak benar bahwa PAN tidak memperjuangkan Muhammadiyah, mereka memperjuangkan. Tidak benar kalau misalnya PKS tidak memperjuangkan Muhammadiyah di parlemen, mereka memperjuangkan. Tidak benar juga kalau orang-orang Muhammadiyah yang di Golkar tidak memperjuangkan kepentingan Muhammadiyah di parlemen, bahkan di eksekutif, mereka memperjuangkan. Begitu juga yang di Nasdem. Bapak Ibu kalau tahu mantan Bupati Bojonegoro kan ada di Nasdem. Coba kalau ada persoalan-persoalan Muhammadiyah yang perlu nembus dengan pikiran Nasdem, pasti dia akan tahu. Jadi semua orang-orang Muhammadiyah yang di Nasdem, di Golkar itu pasti terpanggil untuk ikut membantu. Hanya persoalannya banyak apa tidak. Kalau tidak banyak ya dia kalah dengan yang banyak. Tetapi pasti dia perjuangkan. Jadi tidak benar. Itu artinya bahwa sebetulnya aspirasi Muhammadiyah itu sudah diperjuangkan oleh bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, saudara-saudara kita yang ada di parlemen, juga di eksekutif. Kalau Pak Haidar Nasir misalnya ini ya ribut tentang BBM, chaos begitu rupa. Lalu tiba-tiba Pak Haidar datang ke istana kepada Pak Presiden, Pak Jokowi, pasti didengarkan. Meskipun beliau bukan dari partai politik, pasti didengar. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu, PDM Sidoarjo bikin rumusan yang bagus tentang bagaimana perkembangan misalnya infrastruktur dan sebagainya. Datang ke bupati, institusi, pasti didengar. Minimal dicatat. Kalau nggak bisa dikerjakan sekarang, apalagi kalau itu aspirasinya sama dengan bupati. Saya ingin katakan apa? Bahwa aspirasi orang-orang Muhammadiyah itu tidak selalu dari partai politik, Bapak Ibu, tetapi dari Muhammadiyah itu sendiri bisa dan dihormati betul. Makanya tadi saya ketika diskusi mengapa Habib Rizik itu ditangkap, diperlakukan begitu rupa dan sebagainya, karena Muhammadiyah dan NU tidak marah pada negara, pada pemerintah. Coba kalau Muhammadiyah marah, mereka menyayangkan, mereka merasani pemerintah. Orang-orang Muhammadiyah pasti kurang ajar pemerintah, kira-kira kayak gitu ya. Tetapi sikap politik kami tidak pernah membela. NU juga begitu, karena dia begitu terus. Tapi kalau Muhammadiyah marah, NU marah secara institusional, itu kiamat itu. Pemerintah manapun. Nah itu yang yang ingin saya katakan, bahwa keutuhan Muhammadiyah jangan dicacahkan oleh faksi-faksi yang ada di partai. Boleh Anda ke partai manapun, begitu masuk Muhammadiyah, Jamaah Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah, silakan. Kalau Anda mau ngajak kawannya, ya sudah, ngajakkan kawannya itu personal, tapi bahkan institusi harus semua diuturunkan sekarang. Apakah yang di Golkar, apakah yang di Nasdem, apakah yang di PDI, apa di PAN dan sebagainya, partai umat. Begitu ada di Muhammadiyah, kita bicara tentang persyarikatan, bukan tentang partai. Nah, karena itu Muhammadiyah dari dulu sampai sekarang utuh. NU itu sempat pecah, sekarang mau diutuhkan lagi ya, faksinya masih kelihatan. Beda dengan Muhammadiyah. Nah, karena itu dalam konteks ini Muhammadiyah sudah biasa, sudah bagus. Nah, itu catatan saya pertama. Catatan saya yang kedua tentang saat ini, Bapak Ibu, ini menentukan sekali. Kali ini menentukan, 2024 itu menentukan. Ini satu periode, Bapak Ibu bisa melihat. Dulu di zaman Orde Baru, itu kan hitamnya kan PKI. Ya, jadi pokoknya semuanya PKI.
feminis, ada radikal tapi tidak terlalu vokal. Tapi sekarang PKI-nya itu hilang, nggak ada. Tetapi semuanya itu karena radikalisme, terorisme dan sebagainya, dan dibalik itu pasti ada. Memang ada yang selalu ada dimanapun, jangankan di sini, di Amerika. Jadi di Amerika itu teori-teorinya Marxisme yang tidak disukai Amerika, itu mereka punya lembaga sendiri mengembangkan bahkan teori-teori baru tentang Marx. Apakah itu teori tentang apa itu strukturalisme, neo-Marxis dan sebagainya, sampai yang komunis sekalian itu ada yang dan berkembang di sana. Dan itu menyelarkan kemana-mana, tetapi karena negara itu negara kapitalis besar, dia nggak bisa mengalahkan yang besar. Itu selalu ada. Jadi nggak bisa yang namanya orang radikal. Radikal itu kan cara berpikir yang radikal pada dasar. Kalau dalam filsafat radikal itu akar. Jadi orang kalau berpikir sunnah, roh apa itu Quran hadis, itu ya radikal dasar. Di luar Quran hadis itu ya apa itu memang itu panutan dasar. Jadi kalau misalnya kalau orang itu kan selalu ada Sayyidina. Kalau Muhammadiyah kan kalau doanya orang Muhammadiyah, Allahumma sholli ala Muhammad gitu kan. Kalau orangnya itu kan selalu itu Muhammad itu ini orang Muhammadiyah kan gitu. Jadi karena itu ya karena Quran hadis dasarnya itu ya itu. Makanya dalam konteks itu ya kita apa itu kalau dijadikan kayak radikal itu ya, makanya orang Muhammadiyah itu kan tidak tolak-tolak ke kiri kanan. Nah, yang ingin saya katakan apa, Bapak Ibu, 2024 kalau koalisi ini kemudian menstabilkan kekuasaannya lagi, maka isu tentang terorisme, radikalisme dan komunis itu berkurang, itu akan berlanjut. Dan semakin kuat maka kekuatan-kekuatan apa itu yang kritis itu akan selalu lemah, akan semakin lemah. Saya tidak mengatakan kekuatan keagamaan. Kadang ada banyak kekuatan agamaan itu yang masuk pada negara malah mengurangi kekuatan keagamaan yang lain. Konsepnya kan gitu. Ada saudara-saudara kita yang sangat suka dengan negara, lalu kemudian mendiskreditkan saudaranya sendiri yang di keagamaan. Jadi karena itu kekuatan-kekuatan kritis diperlukan apa? Di negara demokrasi dimanapun, kekuatan kritis itu penting. Karena kalau tidak, ya seperti tadi, mau menaikkan BBM, mau menaikkan apa itu, kredit untuk kekuatan-kekuatan moneter, itu tidak ada yang mau bikin reklamasi, mau apa itu menunda pemilihan umum, lalu kemudian mengangkat 171 kepala daerah, nggak ada yang mengontrol. Di dewan itu diam saja. Itu di tingkat nasional. Jadi kalau semacam itu kan saya mendengarkan kawan-kawan Muhammadiyah yang di di parlemen. Saya tanya kepada Profesor Jenderal Maniki, Mas, itu undang-undang tentang minuman keras itu mengapa bisa lolos? Nah gimana? Ini mohon maaf, ini cerita. Karena ternyata di dewan itu pakai bargaining Bapak Ibu. Tadi katakan mayoritas dan tidak mayoritas ini. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan konstituen saya itu sebagian besar yang berkaitan dengan minuman keras. Kalau undang-undang itu, aturan itu tidak lolos, saya dikeplaki sama konstituen saya. Karena itu nggak bisa, harus saya perjuangkan. Ini yang kelompok-kelompok Muhammadiyah yang di sana. Nggak bisa, nggak boleh. Harus diatur sangat ketat. Kalau bisa ya nggak bisa. Oke, kalau Anda nggak mau, parliamentary threshold saya naikkan menjadi 10%. Nah, partai-partai Islam kan di bawah 10%. PKS, PAN, P3, iya kan?
PKB, mereka kan di atas 10% semua. Kalau itu dinaikkan, berakhir sudah. Akhirnya terjadi kompromi. Nah, undang-undang seringkali begitu. Nah, karena itu kita perlu belajar politik itu karena apa? Supaya kita bisa mewarnai di eksekutif, bisa mewarnai di legislatif, bisa mewarnai komposisi APBN, APBD itu seperti apa untuk kepentingan Islam. Tidak hanya kepentingan Muhammadiyah, tetapi kepentingan umat Islam secara keseluruhan. Kalau tidak, nggak akan terkontrol. Oligarki itu luar biasa. Karena oligarki di Indonesia ini ada yang katakan kayak ini, esot kapitalisme. Esot kapitalisme itu kapitalisme yang masih muda. Kapitalisme muda itu, mohon maaf, kapitalisme yang rakus. Jadi karena semuanya mau diambil alih semua diambil, ekonomi diambil, kemudian hukum diambil. Makanya kasus Sambo itu peringatan dari Allah. Orang kalau sudah berkuasa, punya dana begitu lupa, semuanya diatur semuanya, sehingga tidak PK lagi, nggak ada yang kontrol. Jadi kalau itu diteruskan itu kira-kira sebagian besar di Polri itu ya kasihan, terbuka semua. Jadi kita lihat aja nanti kalau Verdi Sambo itu dituntut hukuman mati atau hukuman seumur hidup, dia akan buka sih. Termasuk istrinya diperlakukan itu, dia akan buka semua. Bapak Ibu ingat Yuliari Batubara, si Menteri Sosial itu kan mengalir kemana-mana. Kalau ada satu istilah, ada madem apa itu, bantuan sosial itu apa? Kemarin COVID itu, ya madem artinya ada penerima yang sangat tinggi kekuasaannya bahwa dia dapat uangan aliran dana. Itu semua kan hilang karena Yuliari tidak mau mengaku. Dia dituntut rendah 10 tahun, diputuskan 10 tahun, nanti paling-paling ya 7 tahun dia selesai. 7-8 tahun ya, 2/3 seperti jasa pinangki. Kalau itu dituntut segitu, nggak tinggi, dia akan tutup. Seperti jaksa pinangki itu kan gitu. Kalau dia dituntut tinggi, dia katakan apa itu jaksa agung, saya ini dan sebagainya. Karena itu tidak disebut. Sambo kalau dituntut hukuman mati, dia akan sebut semua. Saya ngasih ini dan sebagainya. Akan dibuka. Nanti kita lihat aja. Makanya kemarin apa itu ya itu bukan kesalahan polisi semuanya, itu kejaksaan juga kan, kalau itu naik kejaksaan. Jadi semuanya jadi. Nah itu yang perlunya kita kemudian Muhammadiyah itu belajar politik, tahu politik, lalu menyalurkan aspirasi politik. Jadi kalau kita melakukan penyaluran politik itu di partai tidak bisa, ya sudah. PDM Sidoarjo merumuskan kalau perlu hasil dari survei, misalnya masyarakat Sidoarjo ini penghasilannya rendah, disparitasnya, perbedaan antara yang kaya dan miskin itu tinggi, dikaji betul, lalu kemudian jalan keluarnya apa, lalu diberikan kepada pemerintah kota, diberikan kepada DPRD, itu jauh lebih efektif daripada misalnya pikirannya kalau itu PDM, tapi harus dengan kajian yang kuat sehingga ini betul-betul. Jadi dengan beberapa orang akademisi hasil dari riset lalu diberikan, itu pasti bupati dari golongan apapun, lalu DPRD dari kelompok apapun pasti akan menjadikan acuan dari masukan PDM Sidoarjo. Jadi orang bisa mempengaruhi keputusan itu bisa dari partai politik, lalu bisa dari kelompok kepentingan. Salah satu bentuk kelompok kepentingan itu ya organisasi sosial keagamaan seperti kita. Itu bahkan kalau di Amerika, negara-negara bagian
itu yang multi, kelas sosialnya itu tinggi, maka kelompok kepentingannya banyak, partainya sedikit. Nah, kelompok kepentingan banyak ini lama bisa memberikan masukan kemana-mana, makanya disebut demokrasi liberal. Begitu juga kalau Muhammadiyah ini solid lalu memberikan masukan yang kuat. Saya mau cerita Bapak Ibu, tapi katakan 50% benar atau 50% salah. Ketika pemilihan gubernur yang lalu, hanya Bapak Ibu kita mengacu pada pemilihan gubernur. Yang namanya Gubernur Khofifah, Ibu Khofifah itu dulu kalau kita tanya di wilayah waktu itu berdiskusi dengan Pak Saad, Profesor Bianto dan sebagainya, ibu-ibu Aisyah nggak suka pada Khofifah, tapi bapak-bapak welcome. Ibu-ibu Aisyah nggak suka. Kalau ditanya kenapa kok bisa begitu, karena pernah beberapa kali pameran sosial, pameran ekonomi dan sebagainya. Di situ Bu Khofifah datang sebagai Menteri Sosial, tidak menengok sama sekali pada standnya Aisyah, langsung ke Muslimah, bolak-balik gitu, tapi nggak menengok sama sekali. Makanya kadang-kadang sikap politik itu bisa ditentukan dengan persoalan-persoalan yang kecil-kecil gitu, Pak. Jadi karena nggak disentuh dan sebagainya, makanya nggak suka. Nah, karena itu kemudian terbelah di wilayah waktu itu. Kan calonnya itu Gus Ipul sama Khofifah. Ya sudah, siapa yang mau bantu Khofifah, siapa yang mau bantu Gus Ipul, atau yang ada yang ke Khofifah, ada yang ke Gus Ipul, silakan. Jadi Muhammadiyah itu artinya bantu itu karena hubungan baik, lalu kemudian personal. Tapi ingatkan betul, dan itu betul-betul, jangan minta uang serupiah pun kepada Gus Ipul maupun Khofifah. Karena apa? Mereka kampanye sudah habis-habisan. Bapak Ibu nanti kalau jadi calon bupati atau legislatif itu masa. Yang namanya materai itu Bapak Ibu, calon legislatif nanti akan datang. Satu dapil itu kan kira-kira sekitar 12 kandidat. Itu kalau seluruh Indonesia yang 10.000 itu hitungannya sudah miliaran. Hanya materai aja. Hanya materai 10.000. Kalau dikumpulkan se-Indonesia itu miliaran. Nah, apalagi ini calon gubernur. Pasti bantuan ke sana kemari, dananya keluar semua. Katanya Pak Karo, Pak, saya kalau pemilihan gubernur yang lalu itu kalau darah itu sudah habis sampai tulang aja nggak ada darahnya, sampai pucat, saking. Dan Muhammadiyah luar biasa. Jangan minta sedikit pun kepada Gus Ipul maupun Khofifah. Kalau Anda mau masuk ke basis-basis Muhammadiyah, bawa ke sana. Karena itu pengajian dom yang waktu puasa itu kan Gus Ipul sama Khofifah suruh kampanye di sana, nggak bayar. 2 kali Khofifah itu presentasi di depan di wilayah, sama sekali tidak dimintai apa-apa. Anda silakan masuk ke Muhammadiyah, karena memang nggak ada kandidat Muhammadiyahnya. Kalau ada kandidat Muhammadiyah ya nggak bisa. Jadi karena dua-duanya bukan orang Muhammadiyah, silakan. Dan tidak dimintai apa-apa. Itu Khofifah setelah jadi gubernur itu terkesan sekali, Pak. Yang namanya Kiai Saad itu dipercaya betul, jadi dihormati betul karena tidak minta apa-apa dan tidak pernah ngajukan apa-apa. Karena itu katanya kemarin ketika menentukan kantor MUI ya, itu Pak Saad Suluchan, bukan yang lain. Karena apa? Amanahnya itu. Itu hormati Bapak. Sekarang adik-adik kita semua itu pemuda Muhammadiyah, itu diskusi berkali-kali, dikasih fasilitas pelantikan juga dengan digerahadi jangan. Jadi seperti itu, makanya nggak usah orang Muhammadiyah nanti misalnya ada pemilihan bupati, kalau itu tidak ada Muhammadiyah, meskipun ada Muhammadiyah lalu kemudian kita ikut kampanye mereka, nggak usah. Kita harus tetap independen. Kita
kita harus tetap otonom, kita harus tetap sebagai organisasi sosial keagamaan harus kita jaga betul. Tidak boleh pernyataan mendukung A, mendukung B, tidak boleh. Kalau misalnya Pak Ustadz Hakim itu mendukung misalnya Gus Guntur misalkan datang, tapi sebagai pribadi bukan sebagai ketua apa itu PCM Tulangan itu silahkan, tapi apa itu tidak sebagai PCM ketua PCM Tulangan. Nah karena itu perhatian gubernur luar biasa sekarang ini akrab sekali. Jadi meskipun apa itu dulu nggak disukai apa itu Aisyah, sekarang sudah mulai akrab kembali. Karena apa? Karena Muhammadiyah ini nggak punya kepentingan apa-apa, sehingga siapapun yang jadi gubernur ya. Dan saya selalu ngomong sama adik-adik pemuda Muhammadiyah, Anda jangan minta, kalau dikasih terima, tapi kalau minta jangan. Kalau Anda dikasih banyak, aja kalau orang-orang itu kerjasama dan sebagainya, Anda akan menghormati. Jadi itu Muhammadiyah sampai hari ini. Makanya kalau Muhammadiyah memberikan masukan kepada eksekutif, kepada legislatif misalnya, kepada kekuatan-kekuatan negara, itu pasti diperhatikan, dihormat. Makanya Bapak Ibu bisa melihat ketika kontroversial tentang apa itu buku tentang ketika Kiai Hasyim Asy'ari dan sebagainya hilang itu kan kontroversial, menteri datang ke Pak Haidar, kalau ada apa-apa lalu kemudian datang ke Pak Haidar ke PP Muhammadiyah, itu akan menunjukkan bahwa dia minta justifikasi, dia minta legitimasi, dia minta apa itu dukungan dan sebagainya. Minimal Muhammadiyah tidak ikut berontak. Karena kalau itu Muhammadiyah melawan, ya sudah. Makanya mohon maaf, kayak Den tidak ditangkap-tangkap, kira-kira salah satu aspeknya begitu. Saganda ditangkap, semuanya ditangkap, tapi Den kan tidak ditangkap-tangkap. Padahal Den itu ketua kami ya. Itu. Karena di belakang itu. Dan Pak Den memang orangnya kan santun. Dia kritik tetapi dia ada dasarnya dan tidak kasar, sehingga apa itu orang yang dikritik itu juga tidak terlalu sakit, dia tidak suka tapi tidak sakit. Makanya Pak Den itu masih leluasa sampai bikin partai dan sebagainya. Tapi lebih dari itu karena dia Muhammadiyah. Karena itu Bapak Ibu, kalau saya boleh usul, jadi kita jaga betul persyarikatan ini supaya tidak ditarik ke sana kemari. Siapapun silakan, diiming-imingi apapun, karena uang kita sudah banyak, organisasi kita sudah banyak. Bapak Ibu, mendirikan universitas itu dia gampang, tapi Universitas Muhammadiyah hampir sebagian besar hidup, SMA Muhammadiyah hidup, SD, SMP hidup semua, sementara yang lain itu berpetot. Itu enggak gampang, itu karena puluhan tahun sudah. Jadi karena itu jangan sampai disentuh, digoyang-goyang seperti itu. Ini on the track. Nah itu catatan yang kedua. Catatan saya yang ketiga, kekuasaan itu kalau sudah besar itu cenderung korup dalam tanda kutip. Power tend to corrupt. Jadi kekuasaan itu cenderung korup. Semakin besar kekuasaan, semakin cenderung korup. Itu tidak hanya uang, karena kekuasaan besar dia bisa menentukan segala-galanya. Dan tidak, dia mengabaikan sama-sama kritik. Ada indikasi karena power tend to corrupt itu. Kandidat presiden akan datang itu hanya dilokalisir menjadi 3, awalnya 2, awalnya hanya 2 kandidat, awalnya hanya 2 kandidat, tetapi setelah masukan begitu rupa, banyak masukan begitu rupa. Ada yang mau tanya? Ya.
karena ada masukan begitu rupa, sudah diingatkan kalau dua kandidat nanti kayak tahun pemilu 2014 kayak 2019 pembelahan begitu rupa sampai hari ini tidak selesai karena itu tiga supaya tidak seperti di Amerika misalnya Demokrat sama Republik hanya di sana karena sudah dewasa kalau selesai kalau di sini terus sampai hari ini dari atas sampai bawah. Nah karena itu tiga. Nah tiga-tiganya itu adalah satu paket dari mereka. Tiga-tiganya itu, tiga kandidat itu kalau bisa di-drive satu paket dari pusat kekuasaan. Siapa saja mereka? Bapak Ibu kalau membaca munculnya KIB, Koalisi Indonesia apa? Baru. KIB yang ada PAN, ada P3, lalu ada Golkar. Semula ketika ditanya siapa calonnya enggak, nantilah itu gampang. Tetapi banyak informasi karena Ganjar itu tidak diambil oleh PDI karena Bu Mega itu ngotot Puan harus calon. Apakah calon presiden, apakah wakil presiden harus calon. Itu nggak bisa ditawar. Jokowi sendiri nggak bisa nawar. Makanya Bapak Ibu, kalau kita lihat peta seperti itu, saya pernah ditanya apa itu ketika pertemuan di wilayah. Biasanya kan hari Jumat, lalu Pak Nurholis ngomong ke saya ini, tapi ini ngambil dia. Pak Ari, Bu Mega sakit ya. Kasarannya gini, Bu Mega sakit ya. Lalu gimana kalau apa itu nanti berkelanjutan, misalnya wafat ya. Saya bilang gini, Pak, kali ini mari kita berdoa supaya Megawati tidak cepat mati. Kawan-kawan wilayah ketawa dong, kok bisa begitu Pak? Kita harus berdoa karena yang bisa membatasi kekuasaan Jokowi real hanya Megawati. Kalau yang lain tidak. Karena kekuasaan saya bilang 84%. Bagaimana apa itu Bu Mega bersikukuh apa? Ini kita tidak bicara benar atau salah. Puan, ya seorang ibu pasti empati pada anaknya. Puan. Padahal elektabilitasnya lemah. Yang tinggi itu Ganjar. Dan jago istana adalah Ganjar. Karena itu KIB, kalau PDI sejak awal itu sudah lama. Kalau PDI tidak bisa mengambil Ganjar, maka tempatnya KIB. KIB yang akan diusung. Itu real. Siapa wakilnya? Calon wakil. Bapak Ibu siapa? Tahu? Paket. Ada yang bukan. Siapa kira-kira? Bukan, Golkar itu kecil. Siapa? Wah ini bukan. Itu paket lain Pak. Paket lain. Ya, uang ini nggak disukai. Erick Thohir. Itu disukai. Coba. Orang kritik apapun, orang ini dilindungi. Ya. Nah, ketika Rakernas PDIP berapa bulan yang 2 bulan yang lalu, Bapak Ibu buka lagi YouTube. Omongannya Megawati sederhana sekali, tetapi keras. Saya tidak mentoleransi kader saya yang bermain 2 kaki. Kalau ada yang 2 kaki, saya pecat sendiri. Iya kan? Coba buka lagi di YouTube itu. Kalau ada yang main 2 kaki, tak pecat. Nah, mohon maaf,
desain tentang Ganjar itu kan di KIP, kalau karena memang harus PDI, kalau dia kan tidak dibawa PDI agak susah. Jadi kalau tidak PDI ya nanti terpaksa ya KIP. Nah itu kan dua kaki, dihantam betul. Sama seperti Bapak Ibu lihat di YouTube itu Jokowi di depan kayak kesakitan, Megawati cerita ini lalu buang selfie itu kan menunjukkan bagaimana superioritasnya mereka. Padahal ini presiden gede, presiden kuat dan punya kekuasaan 84% di parlemen. Dia lakukan apa saja. Sama ibu sederhana juga sama-sama sederhana, presiden sederhana dibatasi kekuasaannya oleh ibu yang sederhana juga, tapi full power. Nah karena itu kemudian KIP mengatakan kami tidak akan mengusung Ganjar. Coba bukan dia yang semula itu, lalu kemudian bikin pernyataan separuh cari kesana kemari macam-macam setelah Nah belakangan terakhir Ganjar akan diambil oleh PDI. Tapi siapa calonnya wakil? Kalau dia dengan Puan agak susah menang, karena apa itu? Kapten Islamnya kurang, itu hanya nasionalis. Dia perlu kapten Islam. Makanya harus apa itu ada kapten Islamnya. Jadi kalau Ganjar dengan Puan itu kan PDI semua, agak susah. Nah, saya tidak berani membuka itu. Sekarang yang terakhir itu kalau Ganjar diambil PDI, lalu wakilnya siapa, saya tidak berani buka ini kecuali nanti sama Pak PCN. Karena itu khusus, karena masih itu apa masih belum fit, tapi kelihatannya sudah oke. Karena Pak si Puan tidak naik, elektabilitasnya belum naik. Tapi itu bisa berubah, dan itu wakil ini presiden belum tahu. Itu yang menyebabkan kemudian di dalam musyawarah rakyat kemarin presiden mengatakan boleh wacana 3 periode. Jadi kalau Bapak Ibu melihat sikapnya Pak Jokowi pertama ketika ada yang mengusulkan dia untuk 3 periode, kan Pak Jokowi mengatakan begini, orang yang mencari muka, orang-orang yang mengusulkan saya 3 periode itu orang yang mencari muka, padahal saya punya muka. Kan kasar sekali. Itu kan menunjukkan kesungguhan nggak mau saya 3 periode. Lalu setelah itu manuver hukum, diam aja. Begitu unjuk rasa besar-besaran, dia melarang menterinya. Sudah, jangan lagi ngomong tentang perpanjangan dan 3 periode. Kali ini dia sendiri yang bicara. Boleh kan boleh saya orang ngomong tentang 3 periode, saya tunduk pada konstitusi. Nah kalau konstitusi diamandemen dia 84%, berarti kan saya harus tunduk pada konstitusi yang diamandemen. Kan gitu loh tidak? Saya tunduk pada konstitusi. Tetapi boleh kan wacana presiden 3 periode yang semula dia tidak mau. Apa artinya Bapak Ibu? Itu kalau di Amerika namanya kayak Lemdak. Lemdak itu Lemdak itu DPR lumpuh. Orang kalau sudah presiden periode kedua kan tidak bisa periode ketiga lagi. Nah banyak orang-orang sekitar kemudian tidak lagi tunduk 100% padanya. Satu yang dia tidak duga, Nasdem. Saya tidak mengatakan saya tidak kampanye Nasdem Bapak. Tapi kali ini Surya Paloh itu luar biasa. Seluruh politisi yang di dalam koalisi pemerintah, bahkan oposisi pun belum pernah ada yang menyatakan calon presiden adalah Anies Rashid Baswedan. Tapi hasil rakernas dari Nasdem
Anies nomor 1, Ganjar, lalu kemudian Andika Perkasa. Dan dia tahu kalau dia ngambil Ganjar, ada namanya di dalam pemilu itu ada namanya kotel efek. Kotel efek itu kotel itu ini loh, kalau di jas itu di bawah itu ada kayak ekornya. Itu namanya kotel. Jadi kalau Bapak Ibu baca itu kotel. Kalau dia mengambil Ganjar, orang yang mencoblos Ganjar, maka partainya ke PDI, tidak akan ke Nasdem. Tapi kalau Anies yang diambil Nasdem, maka orang akan memilih Nasdem. Karena itu nggak mungkin Ganjar diambil oleh Nasdem, kecuali sebetulnya amat besar itu, maka dia bagian dari koalisi. Karena itu kalau membesarkan Nasdem, maka harus mengambil Anies. Karena hanya Anies yang bisa menaikkan kotel efeknya si Nasdem. Makanya Surya Paloh berani menyatakan itu. Dan yang terakhir kemarin, 2 minggu yang lalu, dia datang ke istana ketemu Jokowi, minta izin berbeda tahun 2024 dengan presiden. Enggak ada politis yang berani. Kita baca di media, tetapi satu poin, orang bisa mengusulkan Anies. Saya yakin Bapak Ibu di sini, termasuk saya, itu kecenderungan Anies lebih besar daripada yang lain. Iya kan? Iya apa iya? Kita tahu sama itu. Saya kalau ada berita Anies jelek itu, enggak saya baca ya. Saya biasa lah emosional gitu. Apalagi diperiksa oleh KPK itu kemarin cari-cari ya. Jadi lingkungan itu mulai berubah, terutama PDIP. Bahkan Jokowi akan melakukan reshuffle, mengganti beberapa menteri yang dari PDIP. Reaksi Bapak PDIP keras. Ini diperlukan. Jadi saya ngomong apa itu kepada Pak Nurkolis, kali ini mari kita doakan Megawati itu supaya apa itu sehat sampai setelah pemilu setelah 2025. Yang itu dengan apa itu berkata mau apa itu menganggap dari hati itu yang terjadi. Tetapi sebetulnya kan suaminya Megawati kan dari Masudi, dari keluarga Masudi. Iya, Taufik pernah. Soekarno juga pernah di Muhammadiyah kan ya. Tapi itu justifikasi historis. Tapi itulah siapa sekarang yang bisa kontrol ini terhadap Jokowi itu hanya ini. Tadi yang ngomong baik dan buruk. Batasan terhadap Jokowi itu memberikan keleluasaan kepada partai-partai lain kelompok-kelompok. Kalau tidak begitu tidak akan ada alternatif. Seperti BBM naik. Nah, paket kedua itu Jokowi, Prabowo dengan Puan. Tapi kan kemudian Puan kalau dengan paket pertama yang wakilnya saya tidak bangun cerita, berarti kan bukan Puan. Karena itu kemudian dimunculkan saudara kita Muhaimin Iskandar. Gimana kalau panjang dengan Prabowo? Lalu kemudian kemana-mana Prabowo sama Muhaimin Iskandar. Yang melakukan isu itu lembaga saya. Ternyata kalau pasangan Prabowo dengan Muhaimin Iskandar, yang memperoleh total efek besar itu PKB, bukan Gerindra. Nah karena itu kemudian Prabowo kan kemudian diam kan, sudah mulai belum tentu dengan Muhaimin kan, mau dengan apa itu mau memasukkan Sandiaga Uno dan sebagainya yang lain. Lalu Muhaimin mengatakan, loh kalau ada lain selain dengan saya harus izin saya katanya.
Itu paket Pak. Tapi Gerindra kan partai besar menghitung ya. Koalisi lalu persoalannya koalisi ini untuk apa? Koalisi untuk apa? Kalau untuk calon presiden jelas harus Prabowo dengan Mohaimin Iskandar. Sebetulnya mohon maaf, kalau Prabowo dengan Kofifa itu jauh lebih bagus dampak elektabilitasnya dengan Kofifa. Tapi kan Kofifa nggak punya partai, sehingga Mohaimin kan. Tetapi kalau Prabowo dengan Mohaimin agak susah masuk putaran kedua untuk menang. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Begitu ditetapkan misalnya, mudah-mudahan Prabowo calon presiden, Ganjar calon presiden, Anies calon presiden, katakan 3 atau 4, nanti suara Prabowo itu bukan naik tapi turun. Begitu ditetapkan minimal stagnan, nggak mungkin Bapak Ibu dulu yang memilih Prabowo, pilih dari sini ke Prabowo semua. Kalau ada Anies ya, nggak mungkin. Semuanya pindah. Jadi pemilih Prabowo dulu 2019 adalah orang yang tidak suka pada Jokowi, bukan karena Prabowo yang bagus. Karena tidak suka dengan Jokowi, maka pilihannya pada Prabowo. Makanya ketika diskusi di wilayah apa itu saya bukan karena Prabowo, waktu belum pemungutan suara, saya dimarahi. Pak Ari kok mengecilkan Prabowo? Saya bukan pilihan, saya tahu Prabowo. Pemilih itu karena nggak suka pada Jokowi, pilihannya pada Prabowo. Tetapi bukan berarti Prabowo itu kapabilitasnya bagus yang dipilih oleh orang-orang Islam. Tapi begitu jadi kan sekarang kita tahu semua, aslinya kan tahu. Jadi nggak mungkin. Jadi kalau sekarang elektabilitasnya itu nomor 1, kadang-kadang nomor 2, kadang-kadang nomor 1, begitu diputuskan dia tidak boleh. Karena begitu diputuskan semua tahu. Nah, 3 paket itu, nah yang ini masih cari-cari, nah karena nggak karu-karuan maka muncul lagi 30. Nah itu suasana perpolitikan di negara kita hari ini. Jadi yang kita khawatirkan, dan itu kalau dipaksakan itu jadi. Anies nanti tiba-tiba ditetapkan jadi tersangka oleh KPK. Saya katakan karena 84% tadi parlemen tidak mempertanyakan apa-apa, apalagi kalau itu KPK. Itu kan ranah hukum. Meskipun nanti ternyata di persidangan apa itu lepas, kita urusan lain, tapi tersangka dulu. Kan kacau. Nah, itu yang kekhawatiran banyak orang termasuk kita. Karena apapun biasanya kan gini, kalau tersangka itu apalagi pada pucuk pimpinan itu yang kedua ketiga dulu, baru setelah itu yang tapi itu langsung di atas. Tapi itu kan jadi kelihatan pasti ramai. Nah, ini menjadi sangat apa itu sangat sensitif karena 2024 itu akan menentukan sampai 2029. Jadi kalau 2 periode itu sudah settle, 3 periode settle, itu akan seperti itu. Sistem ini menjadi koalisi permanen. Artinya koalisi permanen tanpa kekuatan Islam kuat, tanpa Muhammadiyah yang kuat. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau saya berusul, Bapak Ibu harus satu pikiran dengan PDM, satu pikiran dengan PDM. Jadi semua kalau persoalan politik dibicarakan betul oleh organisasi, jangan sendiri-sendiri dulu. Daerah perlu bicara dengan wilayah apa yang harus diambil supaya betul-betul itu untuk kekuatan Muhammadiyah, kekuatan Islam. Jadi karena itu apa namanya yang temporer, misalnya uang 100.000, 50.000 itu tolong diabaikan. Kalau tidak bisa nolak, diterima saja.
Tapi pilihannya pada hadirin dengan kita. Kalau bisa nolak, ditolak. Tapi kalau tidak ya terima aja. Tapi pilihannya sendiri-sendiri. Nah, karena itu dalam konteks ini maka harus merapat kepada PCM, harus merapat kepada PDM, harus merapat kepada wilayah. Nanti akan ada guidance. Supaya apa? Supaya tidak terpecah-pecah, sehingga efektif. Suara kita di legislatif efektif, suara kita di eksekutif efektif, suara kita di public opinion juga efektif. Jadi siapa yang bicara di public opinion, siapa yang harus disuruh di sana supaya efektif semua. Nah, di situ sebenarnya Muhammadiyah bisa kemampuan organisasi memilah-milah. Sekarang ini harus begitu, kalau tidak kita kalah. Mana yang di public opinion, mana yang di LSM, mana yang di legislatif, mana yang di eksekutif. Nah itu harus didesain betul oleh institusi. Mulai dari wilayah, mulai dari PP, wilayah, kemudian PDM, PDM sampai kepada kantin-kantin. Sehingga tidak sendiri-sendiri. Dari kepentingan pribadi lebih baik dilokalisir. Nah itu Bapak Ibu beberapa catatan saya. Kalau memang ada yang mau bertanya saya boleh. Tapi apa ada tanya jawab? Iya. Memang ada saya tanya jawab. Assalamualaikum. Gitu. Oke. Mohon izin tertulis mawon nanti disampaikan ke yang bersangkutan. Gitu. Tertulis mawon. Ya, saya pikir bagus kan. Jawabannya yang panjang, Pak. Izin Bapak, jawabannya nanti khusus Om. Iya. Mengingat masih banyak ada kegiatan yang lain. Ya, karena ini pertanyaannya bagus, pertanyaannya penting, tetapi mohon maaf jawabannya panjang. Karena itu saya nanti akan khusus dengan Bapak. Jadi apa namanya? Masih ada waktu apa? Sudah ada? Cukup Bapak. Sudah cukup ya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya biasa di perguruan tinggi, dan karena biasa di perguruan tinggi kadang-kadang bahasanya agak beda. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua tahun 2024 mulai sekarang itu betul-betul Muhammadiyah ini seperti lagu kita itu persyarikatan itu solid, dinamis, dan selalu mencari perubahan yang